Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." La yadkhulul jannata, tidak masuk syurga. Man kana fi qalbihi, orang yang masih ada di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibr, sebesar atau seberat biji zarrah daripada sifat sombong. Oleh karena itu, kalau seandainya ada umat manusia, ada hamba Allah yang masih ada bersifat sombong, maka dia tak akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tanamkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Jangan bersifat sombong. Kita anggap saja kalau kita Allah berikan kelebihan, kalau Allah memberikan kelebihan kepada kita, masih ada lagi orang yang lebih hebat, orang yang lebih sempurna daripada kita. Iblis itu dulunya namanya Azazil, menjadi guru para malaikat di surga Al-Firdaus selama beribuan tahun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat dan jin termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dalam artian kata untuk mentakzimi Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi iblis laknatullah alaih tak mau sujud, tak mau mentakzimi Nabi Adam alaihissalam. Sombong dia, aba wastakbar. Lalu Allah laknat yang dulunya menjadi guru para malaikat. Wajahnya luar biasa berseri-seri, tampan, amazing, is the best. Pokoknya di dalam diri iblis dulu namanya adalah Azazil. Akan tetapi ketika telah merasuk di dalam hatinya sifat sombong, maka Allah laknat iblis itu. Kemudian ketika ingin menghindari dari sifat sombong, ada beberapa cara. Di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu, ulama Indonesia, ulama Nusantara yang menjadi guru besar di Mekah Al-Mukarramah, sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang berisikan dengan berbahasa Arab Melayu. Di situ disebutkan ada beberapa cara untuk menghindari sifat sombong. Yang pertama, bagaimana caranya? Ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, maka jangan kita anggap diri kita ini lebih mulia, karena itu bisa sombong. Bagaimana cara mengatasinya? Kita anggap saja orang yang tua ini dia udah lama hidupnya daripada kita. Oleh karena itu pasti dia lebih banyak beribadah, lebih banyak berzikir, lebih banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat orang yang lebih kecil daripada kita, maka janganlah kita anggap yang kecil itu lebih hina daripada kita, karena itu termasuk sifat sombong. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita nampak orang yang lebih kecil daripada kita, kita anggap anak kecil ini hidupnya belum lama, masih lama saya lagi hidup di dunia ini, pasti dosanya sedikit, lebih banyak dosa saya lagi daripada dosa anak kecil itu. Itu caranya untuk menghindari sifat sombong. Ketika kita nampak orang yang bermaksiat, jangan semata-mata kita anggap orang yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kita, karena takutnya nanti orang tersebut
terkena yang namanya penyakit sombong. Ketika nampak orang bermaksiat, maka beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Lalu ketika kita nampak orang yang kafir, jangan kita menganggap diri kita lebih mulia daripadanya. Kenapa? Mana tahu nanti ketika dia mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ketika kita menjadi manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya Islam, lalu ketika mati su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah melarang bagi umatnya untuk bersifat sombong, maka harus kita jaga hati kita. Maka hendaklah orang tersebut menjadi orang yang tawadhu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, bisa diamalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?